Seorang guru SD di Kawunganten berinisial AF mempunyai nama panggilan FZL diduga melakukan tindakan pencabulan kepada mantan anak didiknya yang sekarang sudah duduk di bangku SMK di Kawunganten. Aksi bejat pelaku diketahui setelah sikap korban pencabulan berubah seketika. Yang tadinya ceria menjadi pemurung, mudah emosi, dan mogok sekolah. Orang tua dari korban, IWN, menanyakan kepada putrinya ada apa sebenarnya sehingga perilaku anak berubah drastis. IWN, orang tua korban, saat pers rilis menceritakan apa yang menimpa putrinya. Aksi pencabulan terjadi pada tanggal 12 Oktober 2021 saat korban menjemput adiknya yang sekolah di SD Negeri Kawunganten. Diketahui korban juga alumni SD tersebut. Saat menjemput, korban bertemu dengan oknum guru. Lalu, tangan korban ditarik pelaku ke ruang kelas yang kosong. Seketika itu, sang guru menggerayangi korban, mencium pipi, memegang kedua payudara dan mengusap paha. Lalu korban berusaha melawan dengan menonjok si pelaku. Korban pun lantas melarikan diri. Sempat si korban disapa oleh ibu-ibu lain yang kebetulan sedang sama-sama menjemput. Korban diinterogasi oleh orang tuanya dan menceritakan kejadiannya. Korban adalah alumni SD tersebut. Ternyata dulu saat korban masih SD, oknum guru sudah mempunyai kelakuan buruk ke korban. Sering memegang paha sampai masuk ke dalam rok bawahan. Dengan kejadian tersebut, korban mengalami traumatik. Bahkan sampai 3 kali dibawa ke ahli psikologi oleh orang tuanya. Menurut IWN, ternyata ada beberapa korban lain yang dilakukan serupa dengan putrinya. Bahkan ada yang sampai diruda paksa berkali-kali sampai si anak tidak betah dan tertekan sehingga keluar dari SD tersebut. IWN selaku orang tua korban sudah mengambil langkah dengan mengadu ke kepala sekolah, ke Polsek Kawunganten, bahkan sampai lapor ke Polres Cilacap, namun hasilnya senyap. Sang oknum guru bejat masih bebas melakukan aktivitasnya. Kejadian pada tanggal 12 Oktober 2021 sampai bulan Juli 2022, meski belum membuahkan hasil, tidak menjadikan orang tua korban berhenti bertindak. Akan tetap mengambil langkah hingga kebenaran terungkap. IWN menunjuk kuasa hukum Denny Indriawan SH untuk menangani kasus yang menimpa putrinya. Menurut keterangan Kepala Sekolah SD Negeri di Kawunganten yang sudah dikonfirmasi oleh awak media, oknum guru bejat tersebut sudah mengundurkan diri dan dimutasi di SD Negeri Sidakaya Cilacap. Pada waktu itu, tanggal 12 Oktober 2021, sekitar hari Selasa, aku menyuruh putri saya untuk menjemput adiknya yang bersekolah di SD Negeri Kawunganten. Yang saat itu adiknya kelas 1, dia masih kelas 1. Kemudian saat dia berjalan di lorong depan kelas 2, dia bertemu dengan bekas gurunya, mantan gurunya waktu SD, karena putri saya yang jemput itu dulu bersekolah di situ. Nah, kemudian dia disapa oleh guru tersebut, lalu salaman putri saya, terus sempat ditanya nomor WA, kemudian dia ngasih, terus kemudian dia mau pergi, tiba-tiba tangannya ditarik ke dalam kelas, karena saat itu posisi guru itu di depan kelas itu dan kelas itu sudah kosong, dia mengajar di situ sudah kosong, ditarik terus dibawa masuk, ditarik terus didorong ke pintu di dalam. Setelah di dalam kelas pintu ditutup, dia didorong, terus diciumi pipinya, diciumi, terus tangannya memegang payudara sambil bilang, aku masih sayang kamu, aku sayang kamu, kayak gitu. Terus kemudian tangannya juga meraba-raba paha saat mau megang alat kelaminnya putri saya menepis, malah justru tangannya megang payudara lagi duanya. Terus anak saya, putri saya
melakukan perlawanan, memukul pundak untuk terus lari dia keluar dari kelas tersebut. Terus dia lari karena panik sekali, dia akhirnya tidak hanya berlari sampai mentok ke kelas, di sana bertemu dengan ibu-ibu, hanya terdiam. Saat itu dia megang HP, lihat justru mendapat WA dari nomor yang belum di save, yang belum ada namanya. Nah, baru dapat. Dia bilang, maaf Bapak, ya, Bapak masih sayang kamu. Yang Tapi terus sama SMS WA dari Pak gurunya iya, itu, tapi mantan kemudian guru. ditarik HP Tarik itu pesannya. ditarik pesannya, lalu sama putri saya diblokir dan dihapus. Dihapus terus diblokir sekalian. Nah itu gurunya sampai mau WA masih sayang, berarti putrinya dulu sekolah di situ. Dan pernah enggak Putri Bapak menceritakan ke orang tua, ke Bapak dan Ibu, pernah dilakukan pelecehan seksual juga oleh oknum guru itu ke Putri Bapak waktu di SD? Ya, dulu setelah kejadian itu dia kan pulang setelah jemput adiknya dalam keadaan menangis, pulang akhirnya menangis menceritakan semua kronologinya. Nah, dengan kalimat seperti itu yang aku masih sayang, saya menanyakan, mas itu bagaimana? Ternyata semenjak kelas 4 itu dia sudah sering diperlakukan seperti itu, di bangku, di perpustakaan ya, di bangku, terus tangannya megang paha, masuk rok seperti itu sambil diciumi rambutnya. Dan itu putri saya juga bercerita kejadian itu nggak dialami oleh dirinya sendiri, tapi Ke teman-temannya lain seperti itu. Bapak bisa menampilkan enggak korban lainnya? Pernah diceritakan oleh sama temannya atau korban lainnya pernah Bapak? Pernah, saya terus melakukan ya menanyakan langsung ke teman-temannya. Ternyata ada yang sudah mau bersaksi, sudah ke Polres juga mengakui kejadian itu, hingga pernah ada juga yang dilakukan pemerkosaan dari kelas 4 sampai akhirnya di kelas 5 dia mengundurkan diri dari sekolah. Dia sudah lapor baru ke kepala sekolah dengan keluarganya, ternyata tidak ditanggapi. Akhirnya dia saking takutnya keluar dari sekolah itu, keluar dan tidak bersekolah lagi. Tapi sekarang udah menikah dan punya anak. Sekarang dia ada di luar kota. Itu dengan kejadian tersebut Putri Bapak dilakukan pencabulan oleh oknum guru. Ya. Apa efek dari kejadian tersebut? Apakah berimbas kepada psikolog Putri Bapak? Iya, sangat berimbas, karena setelah pasca kejadian itu anak saya selalu murung di kamar, HP pun dirusak, dibanting, terus menyendiri, terus mudah marah. Dan yang cukup miris lagi, dia ndak mau untuk berangkat sekolah, sangat sulit. Ini saja sudah 5 hari, sebelumnya sudah berbulan, dan pernah masuk pun itu kita juga harus memberi dorongan terus dia berangkat, tapi terus kadang nggak mood, dia tidak mau berangkat. Dengan kejadian itu berarti membuat traumatik kepada putrinya, Iya, ya Pak? iya. Bapak pernah melakukan tes psikolog mungkin Iya, kepada putri? pernah saat saya di laporan ke Polres, kita diminta untuk melakukan pemeriksaan ke RSUD, ke psikolog. Nah, kita melakukan sampai 3 kali dan hasilnya sudah diambil oleh Polres tanggal Februari lah, kemungkinan Februari, tanggal 13 Februari 2022. Nah, itu kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru terjadi pada bulan Oktober sampai dengan
bulan Juli ini ya Pak. Iya, Oktober Nah, itu 2021 Oktober hingga Juli 2002 ini. 2002. Masih belum ada kejelasan karena saya melaporkan kejadian itu tanggal 15-nya. Itu ternyata Melaporkan ke Polsek dulu atau iya gimana? ke Polsek dulu tanggal 15, 2 hari kemudian ya. Itu ternyata tidak selama beberapa 1 bulanan, ada di bulan November tidak dilimpah-limpahkan, Tidak ada perkembangan gitu, ya, Pak? tidak ada perkembangan. Saya sempat ke sekolahan untuk minta ketemu, ternyata tidak berangkat, kepala sekolahnya tidak ada dan guru tersebut juga tidak ada. Saya hanya ditemui oleh bu wali kelas anak saya dengan mengatakan jangan bilang-bilang dulu, oke, lagi tidak ada. Akhirnya karena saya sudah merasa ini nggak ada respon sama sekali. Akhirnya Jumatnya saya lapor ke Polsek. Nah, saat di Polsek baru ada WA masuk bahwa ini orang kita sudah bisa ketemu nggak di sekolah. Saya sudah di Polsek ya enggak mau, udah. Iya sudah enggak mau aku. Intinya dari pihak sekolah tidak respon, tidak ada empati sama sekali kepada korban ya. Itu pertemuan terakhir saya dengan pihak sekolah itu. Sampai detik ini pun nggak ada niatan baik. Tidak ada yang kesini, dan kepala sekolahnya juga terus sudah ganti sekarang. Ini langkah terakhir Bapak ini apa Pak? Saya mencoba memberikan ke kuasa kasus ini ke kuasa hukum kami, yaitu Pak Denny, lawyer di domisili di Cilacap, Doni Indrawan, untuk mengawal kasus ini. Karena setelah saya lapor ke Polres pun November, ternyata baru bulan ini juga saya mendapat jawaban dari info dari Pak Denny bahwa laporan ini belum diapa-apain, belum, hanya laporan pengaduan, belum dibikin laporan polisi, belum LP, jadi belum bisa diangkat dinaikkan ke kejaksaan atau apa. Padahal laporan itu dari bulan Oktober udah ya. Sudah. Setelah aku lapor tanggal 15 itu 15 bulan 15 Oktober 2021 ya. Setelah saya lapor ke Polsek, habis Isya kami telepon untuk ketemuan di luar di rumah salah satu seorang polisi untuk ngobrolin masalah itu. Oke, saya siap. Saya sama istri saya datang, diobrolin, langsung ditanya sudah cerita kemana saja ya. Saya bilang belum. Loh, ini cerita ini kok sudah nyebar kemana-mana ya. Loh, saya nggak tahu ya. Terus langsung ini kok dinas BKD sudah tahu ya, kita mendapat tekanan dari dinas polisi seperti itu bahwa kasus ini aku mendapat tekanan ya. Ini gerakannya harus gerakan senyap, bilang seperti itu. Akhirnya kan itu dari Polsek ya? Iya, dari kanitnya itu. Kanitnya yang menemui Bapak ya? Iya, yang menerima laporan itu kanitnya. Saya tidak paham maksudnya apa atau dengan istilah senyap itu nggak paham ya Pak? Iya, dengan alasan kita dilarang cerita ke tetangga, ke ormas, ke LSM, atau jangan mencari simpati ke orang-orang karena belum tentu orang itu mau. Kita gerakannya senyap lah. Suruh diam dan senyap itu malah justru membuat Bapak takut ya? Iya, karena dengan itu. alasan pencemaran nama baik, nanti ya kita dianggap melakukan pencemaran nama baik. Iya, bisa dilaporkan. Itu membuat saya ketakutan. Dengan kejadian ini harapan Bapak ini gimana Pak? Ya, harapannya? Yang jelas satu, pelaku dihukum seberat-beratnya. Karena dari saya sudah melakukan menanyakan ke teman-teman alumni SD itu, memang informasinya perlakuannya juga tidak baik ke orang-orang sekitar, entah itu ke murid
pria sama perempuan apalah gitu. Berarti ada dugaan pelaku oknum guru ini tidak hanya melakukan pencabulan hanya ke satu korban gitu Pak? Iya, Ada ya. beberapa korban, Iya, bahkan ada yang melakukan sampai pemerkosaan itu. Iya, Berarti tujuan Bapak sebenarnya baik, selain untuk mengobati psikolog putri iya, Bapak iya, juga iya, iya. tidak Agar tidak ada korban-korban lain, karena saya yakin ini jelas kasusnya bukan hanya kejadian baby, karena ini dia sudah di sekolah itu sudah sangat lama dan mungkin hanya tidak berani speak up dengan alasan mungkin karena takut disakut di sekolahan, di nilai. Diskriminasi. Iya, betul seperti itu. Siap. Terus anak jadi cenderung marah ke adiknya, terus ke kakaknya. Jadi kalau kena Emosian. iya, sensitif sekali. Emosi, sensitif, Pernah saya dan menemukan murung gitu ya, Iya, senangnya mengurung diri di kamar. iya di tasnya ya nemuin barang kayak kalau misalnya berangkat sekolah dia tak periksa tasnya bawahnya peso. Lu ngapain Sampai kamu? bawah itu Iya, ya Pak? ngapain kamu? Dia bilang apa Pak? Ya nggak santainya, lu ngapain bawa-bawa? Mau ada yang ganggu lah di sekolah, takut ya gitu. Ya udah nggak usah sekolah. Saya juga pernah mengajukan ke sekolahan untuk tidak mengikuti pelajaran untuk sementara karena kasus ini dan diperbolehkan ya. Sekolah mengizinkan gitu? Iya, sekolah mengizinkan. Paling berangkat Sekolah di salah lagi satu kemarin SMK nggih Pak? Iya, Yang di sekarang? SMK di Gandrung. Dia sekarang kelas 3 dan sudah menyatakan untuk meneruskan sekolah lagi di tingkat yang lebih lanjut. Setelah misalnya lulus ini dia sudah enggak mau. Jadi rasa udah Takut sampai ya, berlarut-larut untuk ya. sekolah dia udah enggak. Bok ada orang yang jahat lagi seperti Iya, itu iya, ya, jahatin udah dia mau gitu ya. untuk ketemu. Nani Eko, Cilacap News, memberitakan.